Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Belum ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakim Abdurrahman Saleh dengan BP 2010 852045. Di sini saya akan eh salah lagi. Apa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakim Abdurrahman Saleh dan pada video seminar hasil ini saya akan menseminarkan skripsi saya yang berjudul Kepentingan Pemerintah Indonesia terhadap Penanganan Isu Pengungsi di Indonesia. Sebelumnya nama saya Hakim Abdurrahman Saleh dengan BP 2010 852045. Ya Allah. Latar belakang penelitian skripsi ini berdasarkan data dari UNHCR, di mana terdapat 12.295 jiwa yang terdiri jadi 69% orang dewasa dan 29% anak-anak pada tahun 2023 yang merupakan pengungsi internasional. Kemudian kehadiran pengungsi di Indonesia tentunya menciptakan dinamika bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya beragam ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia yang diciptakan oleh kehadiran pengungsi. Secara global, isu pengungsi merupakan isu yang menciptakan non-traditional threat bagi suatu negara. Non-traditional threat mencakup ancaman sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal tersebut tentunya telah dialami oleh pemerintah Indonesia pada pengungsi Vietnam atau Indochina pada rentang tahun 1975 sampai 1996. Kemudian rumusan masalah yang merupakan rumusan masalah dari skripsi ini adalah kepentingan pemerintah Indonesia dalam menerima dan memfasilitasi pengungsi yang masuk ke Indonesia tanpa meratifikasi Protokol 1951 dan 1967 serta menghiraukan keamanan nasional. Pertanyaan penelitian skripsi ini adalah apa kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi internasional yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepentingan pemerintah Indonesia terhadap penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama manfaat akademis, yang mana manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis yang mengkaji kepentingan Indonesia dalam permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pemahaman pada kasus yang serupa dan dapat terjadi di Indonesia di kemudian hari. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan secara detail apa saja kepentingan-kepentingan Indonesia dalam mengedepankan sisi humanis dalam penerimaan pengungsi di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi kasus serupa seperti Indonesia. Tinjauan pustaka dari skripsi ini adalah artikel jurnal dengan judul Kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka yang ditulis oleh Fadli Afriandi di tahun 2014. Kemudian ada artikel jurnal dengan judul Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar yang ditulis oleh Glenn Matthew 2020. Kemudian artikel jurnal dengan judul Why Collective Identity Matters, Constructivism and the Absence of Asian's Role in Rohingya Crisis yang ditulis oleh Muhammad Roshidin di tahun 2017 dan skripsi dengan judul Bentuk Kebijakan Indonesia terhadap Isu Pengungsi Rohingya di Aceh yang ditulis oleh Sri Mulyani di tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah artikel jurnal dengan judul Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya di Indonesia
dari perspektif etika pembuatan keputusan yang ditulis tahun 2024 oleh Fauzan Ezi Mailandra, Zakari Zaki Sapan Putra, dan Joshua. Kerangka konseptual yang digunakan pada skripsi ini adalah konsep kepentingan nasional atau national interest oleh Thomas W. Robinson. Konsep kepentingan nasional atau national interest menurut Thomas W. Robinson merupakan pengembangan dari konsep kepentingan nasional versi Hans J. Morgenthau. Dalam konsep kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson, kepentingan nasional dibagi menjadi ke dalam 6 tipe dan kepentingan internasional dibagi menjadi ketiga bagian dengan definisi yang lebih spesifik dari versi Hans J. Morgenthau. Secara singkat, uh, konsep kepentingan nasional menurut Thomas Robinson adalah tipe kepentingan yang bersifat lebih mendefinisikan secara detail apa itu tipe-tipe kepentingan. Dan dalam kepentingan nasional, Robinson membaginya menjadi 6 tipe, yaitu primary interest, secondary interest, permanent interest, variable interest, general interest, dan specific interest. Serta kepentingan internasional atau kepentingan antara dua negara dibagi menjadi 3 tipe, yaitu identical interest, complementary interest, dan yang terakhir conflicting interest. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015 sampai 2024. Unit dan tingkat analisisnya, yang pertama unit analisis adalah kepentingan Indonesia dalam menangani kasus pengungsi internasional yang masuk Indonesia, dan unit eksplanasinya adalah ancaman terhadap keamanan nasional yang disebabkan oleh isu pengungsi ke Indonesia. Level analisisnya adalah state atau negara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data terdapat 3 tahap. Yang pertama, mengumpulkan data-data untuk mendukung pertanyaan penelitian. Tahap kedua, data yang ditemukan akan diinterpretasikan dan disajikan kembali dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual. Dan tahap ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Sistematika penulisan. Pada bab pertama akan berjudul pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bab kedua adalah isu pengungsi yang masuk Indonesia. Bab ketiga adalah kebijakan Indonesia terhadap penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Dan bab keempat adalah analisis kepentingan pemerintah Indonesia terhadap penanganan isu pengungsi di Indonesia. Lanjut kita masuk ke bab 2, isu pengungsi yang masuk ke Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam 2 pembahasan. Yang pertama adalah definisi, sejarah, dan latar belakang pengungsi, kemudian ancaman-ancaman non-tradisional isu pengungsi di Indonesia. Ancaman-ancaman non-tradisional isu pengungsi di Indonesia itu kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konflik sosial pengungsi dengan masyarakat Indonesia, kemudian keamanan maritim Indonesia, isu kesehatan pengungsi, dan juga yang terakhir keamanan ekonomi Indonesia. Definisi sejarah dan latar belakang pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi secara definisi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya disebabkan ketakutan akan mengalami kekerasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, perbedaan pendapat politik, keanggotaan kelompok sosial, dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut dan tidak ingin kembali ke negara tersebut. Sejarah pengungsian ditandai dengan pembentukan UNHCR pada 14 Desember 1950 untuk menangani pengungsi di dunia akibat Perang Dunia II. Awal mula dibentuknya UNHCR adalah melanjutkan tugas yang sebelumnya diampu oleh International Refugee Organization atau IRO, salah satunya yaitu menangani nasib sekitar 400.000 korban Perang Dunia II yang masih terlantar. Penyebab dari pengungsian latar belakangnya biasanya adalah konflik bersenjata, perang sipil, penganiayaan politik, diskriminasi agama, etnis atau pandangan politik, krisis ekonomi,
bencana alam, dan perubahan iklim. Ancaman-ancaman non-tradisional isu pengungsi di Indonesia dibagi ke dalam 4 bagian seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah konflik sosial dengan pengungsi dengan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kekhawatiran masyarakat terhadap pengungsi didasari oleh keadaan ekonomi masyarakat yang kemudian merasa terancam akibat bertambahnya jumlah penduduk dari kehadiran pengungsi, serta menipisnya lapangan pekerjaan di kemudian hari. Hal ini ditandai dengan konflik masyarakat Aceh dengan pengungsi yang terjadi di akhir tahun 2023 hingga awal 2024. Konflik yang terjadi antara masyarakat Aceh dengan para pengungsi Rohingya didasari oleh kekhawatiran terhadap dampak sosial dan juga ekonomi masyarakat Aceh. Kemudian yang kedua adalah keamanan maritim Indonesia. Yang menjadi ancaman dari keamanan maritim Indonesia adalah masuknya jaringan human trafficking di antara pengungsi Rohingya dan juga dapat berimplikasi pada bertumbuhnya jaringan kejahatan internasional lewat kedatangan pengungsi. Kehadiran pengungsi di Indonesia khususnya dalam kasus pengungsi Rohingya menimbulkan kekhawatiran akan keamanan maritim di Indonesia. Hal ini diakibatkan adanya praktik human trafficking di antara pengungsi dan memiliki dampak jangka panjang, yaitu terbukanya jalan bagi kejahatan transnasional seperti human trafficking, terorisme, maupun narkotika lewat jalur perairan Indonesia. Dan hal ini merupakan apabila terjadi merupakan salah satu indikasi bahwa keamanan maritim Indonesia berada dalam level yang sangat lemah. Kemudian, isu kesehatan pengungsi yang dimaksud ancaman terhadap kesehatan itu adalah kondisi kesehatan para pengungsi yang buruk dikarenakan perjalanan jauh dan persediaan yang secukupnya. Isu kesehatan yang lahir dari kondisi pengungsi yang kurang sehat, yaitu adalah dapat menimbulkan penyebaran penyakit seperti kusta dan juga tuberkulosis, dan dapat berimplikasi menjadi penyebaran penyakit bagi masyarakat Indonesia. Dalam kasus yang sangat buruk, mungkin akan berkembang menjadi suatu pandemi. Kemudian, yang keempat, keamanan ekonomi Indonesia, yaitu menipisnya sumber daya alam dikarenakan bertambahnya populasi, kemudian tingginya kebutuhan infrastruktur dan kesehatan dan pendidikan maksud saya, kemudian persaingan lapangan kerja yang lebih tinggi. Melonjaknya jumlah populasi dikarenakan pengungsi, kemudian menimbulkan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan infrastruktur atau kualitasnya, kemudian menyediakan lapangan kerja yang lebih tinggi bagi masyarakat Indonesia ditambah pengungsi yang ada di Indonesia. Masuk ke bab ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Bab ini akan berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk ancaman-ancaman yang telah disebutkan pada bab 2. Pada bab ini kebijakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kebijakan pada pemerintahan Joko Widodo serta kebijakan yang berdasarkan pada kolektif identity sebagai dasar kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo terdapat 4 kebijakan, yaitu penerimaan atas dasar hak asasi manusia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penerapan prinsip non-refoulement, serta Regional Cooperation Agreement dengan Australia terkait isu pengungsi. Penerimaan atas dasar HAM merupakan kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menyikapi gelombang pengungsi Rohingya tahun 2015 serta bentuk respon dari berbagai kecaman kalangan masyarakat dan organisasi internasional terhadap uh, kebijakan pemerintah yang saat itu menolak pengungsi Rohingya untuk masuk ke dataran Indonesia. Kemudian
Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri adalah bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, hak, dan kewajiban para pengungsi di Indonesia dikarenakan Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Kemudian prinsip non-refoulement adalah prinsip hukum internasional yang bersifat jus cogens atau harus diterapkan pada penanganan pengungsi. Penerapan prinsip ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyikapi konflik sosial antara masyarakat Aceh dengan pengungsi Rohingya tahun 2023-2024. Yang terakhir, Regional Cooperation Agreement dengan Australia terkait isu pengungsi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyikapi keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil untuk menampung pengungsi di Indonesia. Pada kerjasama ini, pemerintah Australia yang sedang menghadapi dilema uh, internal terhadap penanganan pengungsi di negaranya atau imigran, menginisiasikan penanganan pengungsi di Indonesia akan dibiayai oleh Australia lewat IOM sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian pembahasan kebijakan yang berdasarkan pada kolektif identity dibagi menjadi dua bahasan, yaitu yang pertama agama sebagai identitas dan juga ideologi sebagai identitas Indonesia. Agama sebagai bentuk dari kolektif identiti Indonesia dapat terlihat dari bagaimana Indonesia berperan aktif dalam organisasi kerjasama Islam dalam penanganan pengungsi Rohingya yang bermayoritas beragama Muslim. Dalam OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia juga menginisiasikan diri sebagai negara perantara atau mediator antara OKI dan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan akar permasalahan pengungsi Rohingya. Kemudian dalam konteks ideologi sebagai identitas Indonesia, Indonesia merupakan negara penganut ideologi Pancasila yang turut serta menyuarakan keadilan bagi para pengungsi dalam skala regional atau ASEAN dan skala global, khususnya pada organisasi PBB. Hal ini merupakan implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dunia dan menyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan yang tertera dalam preambul pembukaan UUD 1945. Kemudian masuk ke bab 4, kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan non-traditional trade isu pengungsi di Indonesia. Pada bab ini saya akan membahas dan menganalisis tentang apa kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Analisis dari bab ini akan menggunakan teori kepentingan nasional versi Thomas W. Robinson sebagai alat bantu yang tertera dalam tulisan Thomas W. Robinson yang berjudul A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations. Dalam tulisan tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat 6 definisi kepentingan nasional dan juga 3 kepentingan internasional. Kesembilan bentuk kepentingan ini saling beririsan dalam praktik dan implementasinya. Oleh karena itu, dalam tulisannya, Robinson mengatakan bahwa analisis kebijakan akan lebih mudah dilakukan dengan pengklasifikasian kepentingan nasional dan menggabungkan definisi-definisi tersebut sesuai dengan tingkatannya ke dalam suatu kesatuan. Dan dalam bab ini, pembahasan mengenai kepentingan pemerintah Indonesia dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu kepentingan domestik dan kepentingan internasional. Kepentingan domestik secara garis besar merupakan kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi internal suatu negara yang lebih stabil dan kondusif. Tujuan utamanya dari kepentingan domestik biasanya bersifat preventif atau pemulihan terhadap permasalahan atau ancaman. Dalam kasus pengungsi di Indonesia, kepentingan domestik dibagi ke dalam beberapa lingkup seperti keamanan ideologis, keamanan nasional, keamanan ekonomi, dan keamanan moral domestik. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan ideologis. Ideologi, seperti yang kita tahu, tidak hanya berfungsi sebagai fondasi identitas nasional, tapi juga sebagai pedoman normatif yang membentuk arah dan orientasi kebijakan luar negeri. Negara-negara kuat biasanya menjadikan ideologi sebagai instrumen atau alat untuk mempertahankan stabilitas domestik, membangun rasa kebersamaan, dan meneguhkan legitimasi pemerintah di mata rakyatnya. Contoh dari negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat dan juga Rusia, yang menggunakan ideologi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas domestiknya. Dalam penelitian ini,
Ideologi yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan instrumen kepentingan yang coba dipertahankan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu pengungsi di Indonesia. Terutama isi dari Pancasila yang intinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kepentingan ideologis terkadang terdengar kurang rasional jika menimbang sisi ekonomi atau militer. Oleh karena itu, terdapat kepentingan-kepentingan lain yang diterapkan dalam melengkapi kepentingan ideologis. Secara garis besar, kepentingan ideologis ini adalah salah satu kepentingan primer yang kemudian akan menciptakan kepentingan-kepentingan lain yang berusaha untuk mendukung dari kepentingan primer atau kepentingan ideologis ini. Kemudian kepentingan keamanan nasional. Dalam tulisannya, Thomas W. Robinson menyatakan bahwa kepentingan keamanan nasional merupakan kepentingan dasar atau primer yang dimiliki oleh sebuah negara. Dalam penanganan pengungsi, sudah sewajarnya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan nasionalnya. Kepentingan keamanan nasional ini merupakan salah satu bentuk dari menjaga visi dan misi pembangunan negara Republik Indonesia. Dan 7 visi misi pembangunan negara tersebut adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah dan ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian eh, kepentingan keamanan nasional secara khusus dapat tercermin dari kebijakan Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri yang merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk ancaman yang dapat tercipta dari penampungan pengungsi di Indonesia, serta menjawab kekhawatiran masyarakat atas kehadiran pengungsi. Hal tersebut dapat tercermin dari isi dan ketentuan-ketentuan hak pengungsi yang diatur dalam Perpres ini, kemudian regulasi dalam perundang-undangan ini yang menyatakan bahwa pengungsi tidak diperbolehkan mencari pekerjaan, kemudian pasal 4 yang menjelaskan bahwa kehadiran pengungsi akan dikoordinasi secara ketat oleh Menteri dan koordinasi dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan migrasi. Dan yang terakhir adalah pasal 41 pada bab 7 yang secara jelas memisahkan pengungsi dengan kelompok penyeludupan manusia. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kepentingan ekonomi. Tentu alasan Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi protokol pengungsi didasari oleh kapasitas negara yang belum dapat menjamin segala kebutuhan pengungsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan pada aspek ekonomi Indonesia dalam penanganan pengungsi. Oleh karena itu, terdapat kepentingan ekonomi dalam penanganan pengungsi. Sebagai negara berkembang dengan berbagai tantangan domestik, Indonesia juga perlu memastikan bahwa kebijakan terhadap pengungsi tidak membebani perekonomian dan harus selaras dengan pembangunan nasional. Dan dalam mencapai kepentingan ekonomi dapat tercermin dari kebijakan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR dalam penanganan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta penetapan status para pengungsi dari luar negeri. Kerjasamanya ini merupakan bantuan secara ekonomi bagi penanganan, perlindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status para pengungsi luar negeri Indonesia. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, pemerintah Indonesia menyediakan wilayah dan IOM dan UNHCR menyediakan biaya untuk hak-hak para pengungsi. Kemudian dalam kepentingan ekonomi juga ada kerjasama dengan pemerintah Australia yang tertera dalam Regional Cooperation Agreement isu pengungsi. Regional Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia didasari atas dua kepentingan, yaitu kepentingan Australia terhadap regulasi migrasi dan kepentingan Indonesia dalam pendanaan dan pembangunan infrastruktur penanganan pengungsi. Nah,
Latar belakang dari Regional Cooperation Agreement ini adalah memanasnya kondisi politik dalam negerinya Australia terhadap regulasi migrasi dan berujung pada pengusiran pengungsi yang menuju Australia ke Indonesia. Tentunya pemerintah Indonesia tidak bisa menerima hal tersebut dan akhirnya terjadilah perundingan antara kedua negara dan lahirlah Regional Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia. Dan dari kerjasama ini, eh, Indonesia dan Australia juga mengikut sertakan IOM dan menciptakan kerjasama trilateral antara Indonesia, Australia, dan IOM dalam penanganan polusi. Dari tahun 2001 hingga 2016 tercatat bahwa bahwa Australia telah mendonasikan 238 juta dolar kepada IOM untuk pendanaan penanganan pengungsi di Indonesia, yang secara tidak langsung uh, memenuhi kepentingan Indonesia dalam kepentingan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur tanpa mengeluarkan dana yang besar karena dananya ditanggung oleh IOM lewat Australia oleh Australia lewat IOM. Kemudian kepentingan moral domestik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas, bagaimana tercermin dalam Pancasila dan Konstitusi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan kepada manusia yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat konflik atau penganiayaan. Prinsip kemanusiaan ini menjadi landasan utama pemerintah dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menangani isu pengungsi. Kepentingan moral domestik juga tercermin dalam upaya menjaga citra Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan humanis. Penanganan pengungsi secara manusiawi dianggap sebagai cerminan jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung solidaritas antar sesama, terlepas dari perbedaan kebangsaan, agama, maupun latar belakang budaya. Kepentingan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat citra pemerintah di hadapan publik, tetapi juga bentuk nasionalisme tinggi terhadap nilai moral-moral. Jadi secara singkat, kepentingan moral domestik ini bertujuan untuk memperkuat citra pemerintah di hadapan publik, sekaligus menjadi contoh bahwa penanganan ini merupakan bentuk nasionalisme tinggi terhadap nilai-nilai moral yang diemban dalam Pancasila. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, tipe kepentingan yang kedua adalah kepentingan internasional. Selain didorong oleh kepentingan domestik, sikap dan kebijakan Indonesia dalam penanganan pengungsi juga sangat terkait dengan kepentingan internasional yang lebih luas. Sebagai anggota aktif berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN, mungkin juga ada organisasi kerjasama Islam, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk mendukung norma-norma internasional tentang perlindungan fungsi dan penegakan hak asasi manusia. Dalam catatan, kepentingan internasional biasanya didasari oleh kepentingan domestik yang berarti bahwa kebijakan dalam negeri dapat berimplikasi menjadi dasar kebijakan luar negeri. Kepentingan Indonesia dibagi dalam dua bagian pada pembahasan ini, yaitu kepentingan politik dan diplomasi dan juga kepentingan moral global. Kepentingan politik dan diplomasi. Kepentingan politik dan diplomasi merupakan kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan legitimasi politik secara regional maupun global dan memperluas jangkauan diplomasi dalam skala global. Kepentingan politik dan diplomasi Indonesia dapat tercermin dari kebijakan kerjasama multilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penanganan akar permasalahan dan bantuan kemanusiaan pengungsi Rohingya, kemudian bersikap proaktif dalam penyelesaian permasalahan pengungsi Rohingya dalam forum multilateral OKI dan Regional Cooperation Agreement antara Indonesia dengan Australia dalam isu penanganan pengungsi. Kepentingan politik dan diplomasi termasuk ke dalam tipe kepentingan identical interest atau complementary interest menurut Thomas W. Robinson. Penjelasan lebih lanjut dari kebijakan tersebut terdapat kepentingan politik di dalamnya, khususnya dalam kebijakan multilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang memiliki kepentingan politik di mana Indonesia berusaha mencapai posisi yang kuat dalam skala regional Asia Tenggara atau dalam ASEAN bersama dengan dua negara lainnya. Kemudian
kepentingan politik yang coba diusahakan oleh Indonesia adalah untuk memperkuat nama Indonesia di regional Asia Tenggara sebagai founding fathers dari ASEAN. Kepentingan ini menurut Robinson adalah kepentingan yang bertipe identical interest dikarenakan uh, tujuannya adalah untuk mempertahankan ideologi atau identitas negara. Dalam hal ini, kenapa masuk ke dalam kategori identical interest? Dikarenakan pada penerapan kebijakan ini, Indonesia bersinggungan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand, juga dengan negara Myanmar sebagai akar permasalahan pengungsi Rohingya. Kemudian pada kebijakan yang kedua, sikap proaktif Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pengungsi Rohingya dalam forum multilateral OKI, terdapat kepentingan politik dan diplomasi di dalamnya. Hal ini tercermin dari sikap Indonesia yang menawarkan proposal 4+1 sebagai resolusi atas konflik Rohingya serta menawarkan diri sebagai mediator OKI dengan pemerintah Myanmar. Dari sisi politik, Indonesia berusaha menguatkan posisinya sebagai negara anggota OKI dan berusaha mendapatkan nama baik di antara negara-negara anggota OKI. Hal ini kemudian juga berdampak pada citra negara yang berujung pada kelancaran diplomasi di kemudian hari yang termasuk dalam kepentingan diplomasi. Kemudian dalam Regional Cooperation Agreement antara Indonesia dengan Australia, terdapat kepentingan politik yang baik bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan kedua negara akan mendapat kepercayaan dari satu sama lain yang kemudian akan berimbas pada keberlangsungan kegiatan diplomasi atau hubungan diplomasi antara kedua negara di kemudian hari. Menurut Robinson, tipe kepentingan yang dikemukakan yang terdapat dalam Regional Cooperation Agreement ini bertipe complementary interest dikarenakan kebijakan ini atau kepentingan ini saling menguntungkan dua pihak. Kemudian ada kepentingan moral global yang mengacu pada kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dunia. Kepentingan ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan semua orang yang tertera sebagai nilai moral universal. Kepentingan moral global tercermin dari kebijakan penerapan prinsip non-refoulement serta penerimaan atas dasar kemanusiaan. Penerapan prinsip non-refoulement merupakan termasuk dalam kepentingan moral global dikarenakan penerapan prinsip ini merupakan salah satu Indonesia patuh terhadap rezim dan patuh terhadap uh, human international human rights law atau hukum internasional hak asasi manusia yang dimana berbasis pada nilai kemanusiaan dan merupakan prinsip moral universal. Perbedaan utama antara kepentingan moral domestik dengan global adalah lingkup dari kepentingan ini. Kepentingan moral global menargetkan citra baik atau citra positif negara dalam skala yang lebih besar. Dalam kasus ini, skala yang dimaksud adalah skala global atau dunia. Jika kepentingan moral domestik menargetkan citra baik pemerintah Indonesia di mata warga negara dan bentuk dari penerapan nilai-nilai negara, maka kepentingan moral global menargetkan citra baik atau citra positif negara dalam skala global yang include negara-negara di dunia beserta masyarakat sipil global. Terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari skripsi yang saya tulis, uh,
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan eh, saya ulang. Kesimpulan dari skripsi ini atau penelitian ini adalah terdapat kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan kemanusiaan yang diucapkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah kepentingan ideologis, kepentingan keamanan nasional, kemudian ada kepentingan ekonomi, dan juga ada kepentingan moral domestik jika kita menilai dari sisi kepentingan domestik. Dan dalam kepentingan internasional terdapat kepentingan politik dan juga kepentingan diplomasi serta kepentingan moral global yang menjadi kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Dan dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah tetap atau tetap menerapkan kepentingan tersebut dan mungkin lebih menambahkan kepentingan-kepentingan yang akan lebih berdampak pada keberlangsungan hidup pengungsi seperti misalnya eh, menambah kerjasama-kerjasama dengan negara-negara yang telah meratifikasi atau negara ketiga yang telah meratifikasi protokol pengungsi sebagai negara-negara yang dapat memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Dan mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.